Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia LCMS Chadi dan juga desainer Itang Yunas. Saya mau ngobrol lagi sama Bu Elca dan Mas Itang, tapi ke Bu Elca dulu. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya penasaran. Dari jutaan UMKM yang ada di Indonesia, berapa total UMKM yang ada di bawah binaan BI dan kenapa itu yang dipilih, Bu? Oke, terima kasih Mbak Pascal. Jadi kita itu memiliki apa yang disebut sebagai program pengembangan UMKM unggulan yang dilakukan oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah secara berkelanjutan. Jadi berbasiskan potensi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, dari sini, berdasarkan pembinaan tadi, kalau terkait dengan wasra-wasra tadi, memang dilakukan juga proses kurasi sehingga sampai kepada produk-produk unggulan yang dihasilkan kepada UMKM ini. Jadi mereka dibina dalam bentuk korporatisasi atau klasterisasi tadi itu, dikuatkan, ada penguatan kapasitas juga di situ, lalu dibantu untuk pengenalan mengenai akses pembiayaan, akses to financing-nya. Nah, begitu sudah memiliki produk yang baik, lalu akan dilihat juga kualitas kainnya seperti apa, keunikan kainnya seperti apa, tingkat kerumitan pembuatan produknya bagaimana, lalu juga kemampuan mereka setelah dibina untuk menghasilkan produk ini secara berkelanjutan, juga proses produksinya. Jadi penting juga mereka juga punya pemahaman mengenai itu, tren dan selera pasar, sehingga waktu ketemu dengan desainer semacam Mas Itang yang sudah kelasnya sangat tinggi secara nasional, tentu tidak terlalu jauh lagi gapnya ketika bicara mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desainer di level-level nasional. Tapi untuk tahun ini kenapa kain yang dipilih, Bu? Kain itu selalu menjadi salah satu produk unggulan UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi untuk pagelaran pameran karya kreatif kita selalu mengedepankan wastra Nusantara di samping tentunya produk makanan dan minuman. Memang pembinaan UMKM Bank Indonesia ini terkait juga dengan bukan hanya untuk menjaga kearifan lokal, tentu harus terkait juga dengan kewenangan dan tugas Bank Indonesia. Jadi tujuannya adalah di ujungnya untuk membantu mendorong ekspor melalui UMKM. Nah, Mas Itang nih, kan sudah melanglang buana dengan mungkin banyak sekali jenis kain yang ada di Indonesia. Mas Itang melihat kain Indonesia nih sebenarnya kualitasnya memang seoke itu nggak sih untuk bisa jadi salah satu unggulan ekspor gitu dari Indonesia? Di 20 tahun ke belakang memang kita udah mulai sangat-sangat maju ya. Di dalam arti kata banyak juga orang-orang asing yang memang terlibat di dalam pembuatan kain-kain itu tersebut. Misalnya kayak di Sumatera Barat dengan songketnya itu juga ada orang Swiss yang memang mengelola bagaimana benangnya yang harus dijadikan supaya barang ini menjadi barang yang bisa dijual di internasional sebagai value yang baik gitu. Jadi buat saya memang ke depan ini kita juga nggak bisa hanya stop sampai di sini. Kita juga diutus oleh Bank Indonesia beberapa desainer untuk berangkat ke daerah-daerah untuk memberi pembinaan kepada mereka supaya tetap etnik, tapi etnik itu harus berkekuatan yang sangat-sangat bisa dijual di dunia internasional gitu. Jadi memang barang kita inilah yang akan menjadi satu barang yang dibilang handicraft, tapi juga mempunyai sesuatu filosofi yang sangat-sangat indah di dalam sebuah kain gitu. 20 tahun tadi Mas Itang cerita, apa sih yang masih harus diperbaiki gitu Mas di UMKM Indonesia ini? Ya banyak ya sebenarnya, kita kan juga nggak pernah belajar atau kita nggak pernah berhenti untuk memberi pelajaran, tidak berhenti melihat apa yang dilakukan oleh dunia saat ini, karena berbagi ilmu itu udah bukan sangat susah. Sekarang udah tinggal mencet ini kita udah dapat ilmu bagaimana kita dapat mengelola benang ini dengan halus, bagaimana kita buat ini dengan viskos yang riau sekarang ini menjadi salah satu pusat untuk pembuatan viskos yang bagus, dan ini pun juga akan kita angkat bagaimana kita dapat mengelola
bahan-bahan ini menjadi satu pakaian ready to wear yang sangat-sangat bisa dijual di dunia internasional. Oke, terakhir nih saya mau sama-sama pertanyaannya ke Bu Elcia dan ke Mas Itang. Apa sih harapannya untuk Wastra Nusantara ini? Bu Elcia dulu. Harapan kami untuk Wastra Nusantara ini adalah bisa menjadi satu produk unggulan dari UMKM Indonesia, bisa berbicara di dunia internasional. Jadi Indonesia bisa berbicara di dunia internasional melalui Wastra Nusantara ini. Tentunya kerjasama kami dengan desainer-desainer ini adalah untuk memberikan memperkuat untuk product development sehingga Wastra ini mampu tampil di internasional. Yang kedua adalah untuk memberikan nilai tambah. Jadi tadi Mas Itang bicara mengenai kualitas kain dan lain sebagainya. Untuk bisa tampil tentunya dibutuhkan penguatan dari sisi kualitas itu tadi. Jadi kerjasama dengan Mas Itang dan kawan-kawan diharapkan bisa bantu Wastra ini untuk lebih cepat menjadi produk unggulan yang bisa masuk ke pasar internasional. Dan tentunya dari aspek pemasaran. Jadi kan Mas Itang dan teman-teman desainer itu sudah membangun sebuah branding yang sangat kuat. Puluhan tahun sudah di dunia fashion dan tentunya akan mampu bersama-sama mengangkat para UMKM ini untuk bisa menerobos pasar nasional maupun internasional. Okay. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Mas Itang? Harapan saya ya ada, karena saya ini juga bergelut di dunia jual-menjual yang barang level menengah ke bawah. Jadi saya berharap barang-barang yang wastranya Indonesia ini juga tidak terlalu dibuat yang mahal. Ada segmen yang mahal punya target tersendiri, tapi yang murah pun juga harus dibuat. Nah inilah adanya saya untuk bisa menerjunkan orang-orang bagaimana bisa berlaku dengan seperti tenun troso untuk bisa membuat tenun ini menjadi jauh lebih murah dan bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia dan bahkan untuk dijual. Karena pada tahun ini pun kita lihat bahwa Dior menggunakan bahan endeknya Bali sebagai koleksi Spring Summer 2021. Begitu bangganya kita, bukan berarti kita kecurian, tapi kita bangga bahwa selabel Dior bisa membuat nama Indonesia menjadi salah satu yang terbaik lagi dalam tekstilnya. Agar Wastra berjaya di Indonesia, tapi juga bisa berjaya di luar sana, tidak berhenti di Dior saja ya Mas Itang. Desainer-desainer luar bisa juga memilih kain batik karena banyak sekali ragam dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah saya juga udah berlaku seperti itu, melakukan penjualan di Moskow dalam pameran-pameran saya. Oke, terima kasih banyak Bu Elcia Mesciani, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Itang Yunas, desainer Indonesia, sudah bergabung dan berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Terima kasih, sehat Bu Elcia dan juga Mas Itang. Terima kasih, salam sehat.